Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, nama saya Isa Rahma Aini. Saya merupakan mahasiswi dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung, jurusan Manajemen Keuangan Syariah, kelas 3C. Tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Ekonomi Makro. Baik, selanjutnya kita langsung masuk aja ke materi yuk. Oke, kita masuk ke materi yang pertama. Materi pertama ini ada pengertian pengangguran. Apa sih pengangguran itu? Pengangguran merupakan kondisi di mana individu yang mampu dan siap untuk bekerja tidak memiliki pekerjaan. Pengangguran juga merupakan individu di mana mereka yang sudah memasuki usia produktif, yaitu usia 15 sampai 64 tahun, namun mereka tidak memiliki pekerjaan. Selanjutnya, pengangguran itu ada jenisnya nggak sih? Jawabannya ada ya teman-teman. Pengangguran itu terbagi menjadi dua. Ada pengangguran berdasarkan penyebab terjadinya, dan ada pengangguran berdasarkan cirinya. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, pengangguran berdasarkan penyebab terjadinya. Pengangguran ini tuh terbagi menjadi 6. Yang pertama, ada pengangguran friksional. Pengangguran friksional adalah bagian pengangguran yang disebabkan oleh kerja normalnya pasar tenaga kerja. Maksudnya gimana sih? Maksudnya, pengangguran ini tuh disebabkan oleh kendala waktu, informasi, dan kondisi geografis dari si pembuka lamaran kerja. Yang kedua, ada pengangguran konjungtural. Konjungtural itu merupakan pengangguran yang timbul sebagai akibat dari fluktuasi ekonomi atau siklus bisnis. Pengangguran ini biasanya disebabkan oleh naik turunnya siklus ekonomi. Selanjutnya ada pengangguran struktural. Pengangguran struktural adalah pengangguran yang timbul sebagai akibat dari ketidaksesuaian antara keterampilan atau lokasi pekerja dengan permintaan tenaga kerja yang ada di pasar. Pengangguran ini biasanya disebabkan oleh perubahan struktur ekonomi dan corak ekonomi dalam jangka panjang. Selanjutnya ada juga pengangguran musiman. Pengangguran musiman merupakan pengangguran yang kehilangan pekerjaan mereka secara sementara pada periode tertentu dalam setiap tahun. Biasanya disebabkan oleh fluktuasi ekonomi jangka pendek yang menyebabkan tenaga kerja untuk menganggur. Selanjutnya ada pengangguran teknologi. Pengangguran teknologi adalah pengangguran yang kehilangan pekerjaan mereka sebagai akibat dari otomatisasi atau penggunaan teknologi yang canggih dalam suatu industri. Biasanya disebabkan oleh adanya perubahan tenaga manusia menjadi tenaga mesin. Terus, pengangguran siklus adalah jenis pengangguran yang terkait langsung dengan fluktuasi siklus bisnis atau ekonomi. Biasanya disebabkan oleh menurunnya kegiatan perekonomian karena terjadi resesi. Materi selanjutnya adalah pengangguran berdasarkan cirinya. Pengangguran berdasarkan cirinya terbagi menjadi 4. Yang pertama ada pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka tercipta sebagai akibat pertambahan lowongan pekerjaan yang lebih rendah dari pertambahan tenaga kerja. Sebagai akibatnya, dalam perekonomian semakin banyak jumlah tenaga kerja yang tidak dapat memperoleh pekerjaan. Efek dari keadaan ini, di dalam suatu jangka masa yang cukup panjang, mereka tidak melakukan sesuatu pekerjaan. Jadi, mereka menganggur secara nyata dan sepenuh waktu, dan oleh karenanya dinamakan pengangguran terbuka. Pengangguran berdasarkan cirinya yang kedua adalah pengangguran tersembunyi. Seringkali didapati bahwa jumlah pekerja dalam suatu kegiatan ekonomi ada lebih banyak dari yang sebenarnya diperlukan supaya ia dapat menjalankan kegiatannya dengan efisien. Kelebihan tenaga kerja yang digunakan digolongkan dalam pengangguran tersembunyi. Contohnya itu gimana sih? Contohnya, pelayan restoran yang lebih banyak dari yang diperlukan dan keluarga petani dengan anggota keluarga yang besar yang mengerjakan luas tanah yang sangat kecil. Jadi, buat mereka yang melakukan pekerjaan itu tuh kurang efisien dan digolongkan sebagai pengangguran tersembunyi. Pengangguran berdasarkan cirinya yang ketiga adalah pengangguran bermusim. Pengangguran ini seringkali terdapat di sektor pertanian dan perikanan. Karena pada musim hujan, penyadap karet dan nelayan tidak dapat melakukan pekerjaan mereka dan terpaksa menganggur. Pada musim kemarau, para pesawah tidak dapat mengerjakan tanahnya. Di samping itu, pada umumnya para pesawah tidak begitu aktif di antara waktu sesudah menanam dan sudah menuai. Apabila dalam masa di atas penyadap karet, nelayan dan pesawah tidak melakukan pekerjaan lain, maka mereka terpaksa menganggur. Penganggur seperti itulah yang digolongkan sebagai pengangguran bermusim.
Pengangguran berdasarkan cirinya yang terakhir adalah pengangguran setengah menganggur. Maksudnya gimana sih? Maksudnya adalah pekerja dengan jam kerja yang jauh lebih rendah dari yang normal. Mereka mungkin hanya bekerja 1 hingga 2 hari seminggu atau 1 hingga 4 jam sehari. Pekerja-pekerja yang mempunyai masa kerja seperti yang dijelaskan digolongkan sebagai setengah menganggur. Selanjutnya, kita memasuki materi dampak pengangguran. Sebenarnya kalau ada pengangguran itu berdampak ke siapa aja sih? Emang ada dampaknya. Terus gimana dampaknya? Kita bahas yuk. Dampak pengangguran yang pertama adalah dampak terhadap individu. Dampak terhadap individu ini ada 3. Yang pertama, kesulitan keuangan. Yang kedua, masalah kesehatan mental. Dan yang ketiga, pembatasan potensi karir. Kesulitan keuangan itu maksudnya, pengangguran mengakibatkan hilangnya sumber penghasilan yang bisa menyebabkan kesulitan finansial seperti kesulitan membayar tagihan, memenuhi kebutuhan dasar, dan menopang kehidupan sehari-hari. Yang kedua, masalah kesehatan mental. Pengangguran dapat menyebabkan stres, kecemasan, depresi, dan masalah kesehatan mental lainnya karena hilangnya rasa tujuan, harga diri, dan ketidakpastian masa depan. Yang terakhir, pembatasan potensi karir. Lamanya masa pengangguran dapat menghambat pengembangan keterampilan dan pengalaman, membatasi kesempatan bagi individu untuk memajukan karir mereka. Dampak pengangguran yang kedua adalah dampak terhadap ekonomi. Dampak terhadap ekonomi ini ada 3. Yang pertama, penurunan konsumsi. Yang kedua, kehilangan produktivitas. Dan yang ketiga, beban keuangan negara. Penurunan konsumsi maksudnya, individu yang menganggur cenderung mengurangi pengeluaran konsumsi mereka, yang dapat mengurangi daya beli, memperlambat pertumbuhan ekonomi, dan memengaruhi bisnis. Yang kedua, kehilangan produktivitas. Pengangguran mengakibatkan kehilangan sumber daya manusia yang potensial, yang berarti potensi produktivitas negara tidak sepenuhnya dimanfaatkan. Yang ketiga, beban keuangan negara. Beban keuangan negara ini maksudnya, peningkatan tingkat pengangguran dapat membebani negara dengan pengeluaran untuk tunjangan pengangguran dan program bantuan sosial. Sehingga beban keuangan negara dapat bertambah dengan adanya pengangguran tersebut. Dampak pengangguran yang ketiga adalah dampak terhadap sosial. Dampak terhadap sosial ini terbagi menjadi 2. Yang pertama, menyebabkan ketidakstabilan sosial, dan yang kedua, menyebabkan masalah kesejahteraan sosial. Masalah ketidakstabilan sosial ini maksudnya, tingkat pengangguran yang tinggi dalam masyarakat dapat menyebabkan ketidakpuasan sosial, ketegangan, dan bahkan meningkatkan tingkat kejahatan. Untuk masalah kesejahteraan sosial, pemerintah seringkali harus menghadapi beban tambahan dalam menyediakan bantuan sosial kepada individu yang menganggur, yang dapat mempengaruhi anggaran negara dan kebijakan sosial. Dampak pengangguran yang terakhir adalah dampak terhadap politik. Dampak terhadap politik ini terbagi menjadi 2. Yang pertama, mempengaruhi tingkat kepuasan masyarakat, dan yang kedua, mempengaruhi ketidakstabilan politik. Tingkat kepuasan masyarakat maksudnya, jika tingkat pengangguran yang tinggi bisa menjadi isu politik yang sensitif dan mempengaruhi tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintah. Maksudnya gimana sih? Maksudnya, jika tingkat pengangguran tinggi, maka masyarakat tidak percaya lagi terhadap pemerintah dan cenderung menyalahkan pemerintah karena banyaknya pengangguran yang ada di masyarakat. Yang kedua, mempengaruhi ketidakstabilan politik. Ketidakpuasan akibat pengangguran yang tinggi bisa menciptakan ketidakstabilan politik, mempengaruhi dukungan terhadap pemerintah yang ada, atau menyebabkan perubahan politik. Lalu, apa aja sih penyebab terjadinya pengangguran? Pengangguran ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, disebabkan oleh faktor ekonomi. Faktor ekonomi ini terbagi menjadi 2. Yang pertama, resesi ekonomi, dan yang kedua, perubahan struktural. Maksud dari resesi ekonomi adalah saat terjadi resesi, permintaan atas barang dan jasa menurun, yang bisa menyebabkan perusahaan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja, menunda rekrutmen, atau bahkan melakukan pemangkasan staf untuk menekan biaya. Yang kedua, perubahan struktural. Maksudnya, kemajuan teknologi atau perubahan dalam struktur ekonomi bisa menyebabkan perubahan permintaan akan keterampilan tertentu. Orang-orang yang kehilangan pekerjaan mereka mungkin tidak memiliki keterampilan yang cocok dengan permintaan pasar kerja yang baru. Faktor yang kedua adalah faktor sosial. Faktor sosial ini terbagi menjadi 2. Yang pertama, ketidaksesuaian keterampilan, dan yang kedua, diskriminasi.
Ketidaksesuaian keterampilan maksudnya, jika terdapat kesenjangan antara keterampilan yang dimiliki oleh tenaga kerja dengan kebutuhan pasar kerja, kurangnya keterampilan atau pendidikan yang sesuai bisa membuat sulit bagi individu untuk mendapatkan pekerjaan. Yang kedua, diskriminasi. Diskriminasi berdasarkan ras, gender, usia, atau latar belakang dapat membuat sulit bagi sebagian orang untuk memperoleh pekerjaan. Faktor yang ketiga adalah faktor siklus hidup ekonomi. Faktor ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, yang disebabkan oleh pengangguran musiman, dan yang kedua yang disebabkan oleh pengangguran friksional. Yang disebabkan oleh pengangguran musiman karena beberapa pekerjaan hanya tersedia pada musim tertentu. Contohnya, pekerjaan di industri pariwisata yang mungkin hanya tersedia selama musim liburan. Sehingga setelah masa liburan habis, orang-orang yang bekerja di pekerjaan industri wisata akan menganggur. Selanjutnya, yang disebabkan oleh pengangguran friksional. Waktu yang diperlukan untuk seseorang untuk menemukan pekerjaan setelah selesai dengan pekerjaan sebelumnya akan menyebabkan orang tersebut menjadi menganggur. Faktor yang keempat adalah faktor kebijakan dan institusional. Faktor ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, yang disebabkan oleh ketidakstabilan kebijakan ekonomi, dan yang kedua yang disebabkan oleh sistem pendidikan dan pelatihan. Yang disebabkan oleh ketidakstabilan kebijakan ekonomi, maksudnya kebijakan ekonomi yang tidak stabil atau tidak terkoordinasi secara efektif dapat menyebabkan ketidakpastian di pasar tenaga kerja. Selanjutnya, kurangnya akses atau kualitas pendidikan dan pelatihan yang kurang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja akan menyebabkan pengangguran juga. Faktor yang kelima adalah faktor demografi. Faktor demografi ini hanya dipengaruhi oleh pertumbuhan populasi. Karena pertumbuhan populasi yang tidak diimbangi oleh pertumbuhan ekonomi dan peluang pekerjaan yang sesuai akan menyebabkan pengangguran di masa yang akan datang. Faktor yang terakhir adalah faktor global. Faktor global dipengaruhi oleh perubahan globalisasi. Adanya integrasi ekonomi global dapat mengubah struktur dan lokasi pekerjaan yang dapat mempengaruhi permintaan tenaga kerja di suatu negara. Selanjutnya, adanya pengangguran juga berpengaruh terhadap perekonomian makro loh. Pengaruh yang pertama adalah pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya pengangguran, maka akan menurunkan tingkat produksi. Pengangguran dapat mengurangi output ekonomi karena berarti sumber daya manusia yang potensial tidak dimanfaatkan sepenuhnya dan menurunkan produktivitas total dari ekonomi. Pengaruh terhadap kebijakan ekonomi. Adanya pengangguran maka akan berpengaruh terhadap kebijakan moneter dan fiskal. Kondisi pengangguran yang tinggi mungkin mendorong pemerintah dan bank sentral untuk mengambil langkah-langkah kebijakan seperti penurunan suku bunga, stimulus fiskal, atau program pengembangan tenaga kerja untuk meredakan dampak dari pengangguran. Selanjutnya, pengaruh terhadap penurunan daya beli. Pengeluaran konsumen berpengaruh juga terhadap penurunan daya beli. Individu yang menganggur mungkin memiliki pendapatan yang rendah atau tidak ada pendapatan sama sekali, yang dapat mengurangi pengeluaran konsumen yang pada gilirannya dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi. Pengaruh terhadap pengeluaran pemerintah. Adanya pengangguran maka akan menyebabkan beban keuangan negara meningkat. Tingginya tingkat pengangguran dapat menyebabkan peningkatan belanja sosial seperti tunjangan pengangguran atau bantuan lainnya yang membebani anggaran pemerintah. Pengaruh terhadap stabilitas sosial. Adanya pengangguran maka akan menyebabkan ketidakstabilan sosial. Tingkat pengangguran yang tinggi dalam masyarakat bisa mengakibatkan ketidakpuasan sosial, ketegangan, dan bahkan meningkatkan tingkat kejahatan. Hal ini bisa menciptakan ketidakstabilan sosial yang berdampak pada perekonomian secara keseluruhan. Selanjutnya, pengaruh terhadap kesejahteraan individu. Adanya pengangguran maka akan menyebabkan stres dan kesehatan mental terhadap dirinya sendiri. Pengangguran dapat menyebabkan stres, kecemasan, depresi, dan masalah kesehatan mental lainnya karena hilangnya rasa tujuan, harga diri, dan ketidakpastian akan masa depan. Sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.